kayaknya kurang semangat ini. Sebelah sini kurang semangat pula. Selamat pagi semuanya. Oke, jadi tampaknya kalian pagi ini sangat semangat sekali untuk belajar ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Saya meminta ketua kelas. Siapa ketua kelas? Oke, nanti kita pimpin berdoa. Oke. Nah, di sini ada yang tidak hadir teman-teman kalian hari ini? Oke, syukurlah kalau begitu. Jadi kalian masih antusias sekali untuk belajar kan? Iya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi lagu nasional. Kalian cinta tidak hadapan air? Kalau cinta begini, kita nyanyi lagu nasional, lagu dari Sabang sampai Merauke. Tahu semua? Tahu. Sudah kelas 4 pasti tahu. Dimulai ya. 1, 2, 3. Silakan cek alat tulis pulpen segera disiapkan agar proses belajar kita bisa berjalan dengan baik. Nah, kalian sudah tahu materi hari ini? Jadi materi hari ini kita akan belajar tentang ide pokok dan paragraf argumentasi. Nah, di sini kalian ada yang suka baca cerita pendek atau cerita nakal, puisi? Oh, Mbak Devi. Ada yang suka puisi? Oke, jadi kalian masih sering membaca cerita, puisi, pantun, tapi kalian belum mengetahui ternyata di dalam cerita tersebut ada ide pokoknya dan juga ada paragraf argumentasinya. Nah, jadi untuk mengetahui hal itu kita langsung ke materinya. Nah, anak-anak di tujuan pembelajaran kali ini dengan membaca dan memeriksa kalian dapat mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan berbicara dan mempresentasi, kalian dapat menanggapi pertanyaan, jawaban, pernyataan dalam suatu percakapan. Yang ketiga, kalian dapat mampu menulis paragraf argumentasi dengan rangkaian kalimat yang beragam. Nah, jadi di materi pertama ini ada poin pertama yaitu ide pokok. Siapa yang mau baca? Saya. Oke, Tokyo, silakan. Ide pokok adalah gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf atau teks yang menjelaskan topik utama yang sedang dibahas. Ide pokok seringkali menjadi dasar bagi penulis untuk mengembangkan isi paragraf lebih lanjut. Oke, terima kasih Mbak Pio. Beri tepuk tangan untuk Mbak Pio. Nah, jadi teman-teman, ide pokok ini merupakan gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf. Jadi dari paragraf yang kalian baca itu pasti ada ide pokoknya. Nah, ini ada contoh ide pokok. Kalau tadi itu sebuah pengertian, sekarang contoh. Yang pertama, saya minta Mas Irwin untuk bacakan yang pertama. Berdiri aja Mas, berdiri. Laki-laki harus berdiri. Pendidikan karakter sangat penting untuk perkembangan anak. Dengan pendidikan karakter, anak dapat belajar tentang nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Hal ini akan membentuk kepribadian yang baik dan membantu anak beradaptasi dengan baik dalam masyarakat. Oke, bentar. Ide pokoknya itu dari paragraf tersebut apa? Pendidikan karakter sangat penting untuk perkembangan anak. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Irwin. Jadi ide pokok tadi merupakan inti dari paragraf yang kalian biasa bacakan. Nah, di sini tadi ada contoh. Jadi inti atau ide pokok dari paragraf yang Mas Irwin baca itu pendidikan karakter sangat penting untuk perkembangan anak. Jadi
kalau misalnya kalian menemukan sebuah paragraf yang sepanjang, itu bukan ide pokok, tapi itu sebuah paragraf namanya. Tapi kalau kalian menemukan penggal kalimat sebelum paragraf, itu disebut dengan ide pokok. Bisa dipahami? Bisa. Nah, setelah kalian mengetahui ide pokok, terus contoh dari ide pokok, pasti kalian harus mengetahui juga langkah-langkah untuk menemukan ide pokok. Yang pertama, baca dengan saksama teks atau paragraf yang diberikan. Yang kedua, identifikasi kalimat utama yang menjelaskan inti pembahasan. Dan yang ketiga, menemukan ide pokok yang mendasari seluruh informasi dalam paragraf tersebut. Jadi harus pahami betul paragraf-paragraf dari kalimat yang kalian baca. Nah, selanjutnya menyusun paragraf argumentasi. Nah, tadi kalau ide pokok itu poin penting dari paragraf. Nah, sekarang menyusun paragraf itu sendiri. Tentukan topik yang akan dibahas untuk utamanya. Misalnya kalian menentukan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu kalian buat dalam kalimat pertama, baik pertama. Nah, kedua, buat baik utama atau tesis yang akan menjadi argumen utama. Yang ketiga, kumpulkan alasan. Keempat, susun kalimat yang jelas. Jadi kalau kalian membuat argumentasi, misal ini Bapak contoh kaitkan dengan kehidupan nyata kalian. Misal si Mas Rio, hari Minggu dia biasanya ke pantai. Jadi dia harus menentukan pertama itu topik yang akan dibahas. Misal Mas Rio Iswanto hari Minggu berlibur di pantai. Itu topik yang akan dibahas. Setelah itu menjelaskan bagaimana Mas Iswanto itu ke pantai hari Minggu misalnya. Pada hari Minggu pagi, Mas Rio Iswanto pergi berlibur ke pantai. Dia pergi bersama kakaknya, bersama adiknya, saudaranya. Nah, jadi seperti itu, Mas. Bisa dipahami semuanya? Oke. Nah, di sini Bapak ada sebuah cerita. Jadi Bapak minta satu orang, Mas Erwin, untuk bantu Bapak membaca sebuah teks cerita. Jadi di cerita ini sebentar anak-anak, kalian harus perhatikan baik-baik. Kalian harus bisa menentukan ide pokok dari sebuah cerita ini. Nah, di sini Bapak ada media boneka tangan. Nah, di sini Mas Erwin, judul dari cerita kita yaitu tentang monyet dan kodok. Nah, Mas Erwin ini perannya sebagai kodok. Oke, Pak. Coba sudah pintar tanya Pak. Suatu hari di sebuah hutan yang lebat, monyet yang lincah dan kodok yang cerdik bertemu di tepi sungai. Monyet ingin melompat ke sisi lain, tetapi dia ragu karena arus air sangat deras. Aku bisa melompat dengan mudah, tapi air kelihatan sangat berbahaya, kata monyet. Kodok yang sudah lama tinggal di sekitar sungai memberikan kebingungan. Monyet, jangan khawatir, aku bisa membantu kamu. Aku tahu cara melintasi sungai ini tanpa harus melompat. Oke, jadi itu cerita dari monyet dan Kodok. monyet dan apa? Oke, jadi bukan kata. Kalian harus bisa bedakan juga kata dengan kodok. Nah, jadi anak-anak, ide pokok dari cerita tersebut ada yang tahu? Tidak tahu. Ada yang tahu atau tidak tahu? Tidak tahu. Oke, hari ini Bapak bantu. Nah, ide pokok dari cerita tersebut adalah kerjasama dan saling menghargai dan juga dapat membantu mengatasi masalah orang lain. Jadi kalian harus bisa kerjasama antar tim ya. Bisa? Bisa. Oke, selanjutnya Bapak
bagi kalian dalam tiga kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kalau kalian sudah memahami materi, Bapak minta kalian untuk mengerjakan LKPD. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, sebelum kalian mengerjakan itu, kayaknya kalian sudah lebih lesu nih. Ayo bikin dulu. Ada yang bisa request saya sedikit? Saya. Gimana tuh? Tangan ke atas. Oke, boleh. Oke. Dalam hitungan ketiga mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan tidak berenang. Duduk yang manis siap belajar. Oke. Nah, sekarang kalian lanjut mengerjakan LKPD yang Bapak berikan. Di sana ada petunjuk. Sudah ada petunjuk. Nanti setelah mengerjakan kalian presentasi. Baik, Pak. Bila ada kesulitan silakan dipanggil Bapak ya. Kemana Mas Erwin? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke, silakan presentasi dari kelompok 1 dulu ya. Ya, Kak. Mbak Desi. Silakan Mbak Desi. Apa? Ya, yang pertama apa ide pokok dari teks di atas? Ide pokoknya yaitu pentingnya untuk membaca buku. Yeay, Mbak Desi, silakan kembali Mbak. Oke, selanjutnya dari kelompok 2 gimana jawabannya? Sama? Ya. Oke, kalau kayaknya Mbak Vio mau presentasi silakan Mbak Vio. Sama? Sama. Oke, beri tepuk tangan untuk semua. Oke, kalian sudah memahami materi hari ini? Sudah. Kalau kalian sudah memahami materi hari ini, Bapak ada soal evaluasi. Jadi soal evaluasi ini nanti kalian kerjakan di rumah. Oh, kerjakan langsung saja di sini, masih ada waktu kalian kerjakan. Nanti kalau sudah dikumpulkan ya, masing-masing. Tidak boleh nyontek, kata-katanya sudah mengerti. Bapak beri waktu 15 menit. Sudah? Oke. Langsung saja kumpul ya. Sudah, Pak. Tidak dinyalakan kita. Hah? Bapak yang periksa aja. Iya, Kak. Oke, Pak. Oke. Nanti jawab untuk hasil dari kerjaan kalian hari ini Bapak bagikan minggu depan ya anak-anak. Jadi yang dapat nilai rendah Bapak kasih sanksi. Jadi kalian harus belajar, jangan hanya dia bermain aja di rumah. Iya, Pak. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Hari ini kalian belajar tentang apa saja? Ya, kedua bunyi ada paragraf argumentasi dan juga ide pokok. Jangan lupa pulang belajar di rumah. Oke, jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu ide pokok adalah gagasan pertama yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Jadi itu kesimpulan materi hari ini. Sekian Bapak akhiri. Sebelum Bapak akhiri, berdoa dulu. Saya minta Mbak Devi untuk pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Devi. Selanjutnya kalian pulang, jangan lupa belajar lagi di rumah. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.